Sobat Jenius, selamat datang di G-Suara, Jenius Bersuara. Podcast yang membahas serba-serbi mahasiswa Sragen yang seru pastinya. Perkenalkan, aku Faisya Yakin dari Ilmu Lingkungan 2021. Dan kita sudah bersama dengan bintang tamu kita yang luar biasa pastinya, Mas Sofan Mujahid. Halo Mas Sofan. Halo Mbak. Gimana nih kabar Mas Sofan? Alhamdulillah baik. Ya. Terus sekarang Mas Sofan nih domisilinya di mana ya? Mas Sofan domisilinya kayak teman-teman di Sragen. Sragennya itu kecamatannya Kecamatan Kalijabe. Jadi kalau di peta Sragen itu agak pinggiran ya, Sragen itu agak pinggiran dan lebih dekat ke Solo daripada ke Sragen kota. Terus Mas Sofan tuh asli Sragen atau udah pindahan atau gimana? Asli Sragen, darahnya darah Sragen. Oh, jadi orang tua juga dari Sragen? Ya betul. Nah. Ya. Mungkin kita berterima kasih juga buat Mas Sofan udah meluangin waktunya jauh-jauh dari Sragen. Terus ini juga tamu istimewa kita sebagai Presiden BEM-UNS 2022. Nah, mungkin Mas Sofan bisa nyeritain nih gimana pengalaman atau perjalanan menjadi Presiden BEM gitu. Orang tersorot di UNS gitu lah pastinya. Oke, jadi sebenarnya Presiden BEM itu adalah amanah yang berat karena itu amanah untuk memastikan hak dasarnya mahasiswa dan hak dasarnya masyarakat Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang kisah atau cerita atau bagaimana sebenarnya pengalaman menuju Presiden BEM itu, kita dimulai dari sebuah perencanaan sebenarnya. Perencanaan, keresahan, dan kemudian apa sih yang ingin kita lakukan, apa sih yang ingin kita berikan kepada mahasiswa, apa sih yang ingin kita berikan kepada masyarakat. BEM itu harus gini atau punya ikut organisasi yang sebelumnya atau gimana? Mas Sofan udah ikut atau berkecimpung dengan? Ya, kalau berbicara tentang, mungkin saya ceritakan ya dari awal kampus sampai di tahun ketiga ini ya. Jadi di tahun pertama, di 1 bulan 2 bulan pertama ketika jadi mahasiswa itu, saya ngebangun sebuah komunitas yang fokusnya di ranah pendidikan dan ranah aktivitas sosial. Namanya itu Bersama Bisa ID. Nah, sebenarnya goalsnya apa sih? Goalsnya itu karena dulu Mas Sofan mengalami keresahan bahwa terkadang mahasiswa itu perlu juga untuk langsung menyentuh masyarakat gitu. Karena basicnya Mas Sofan juga lebih ke sosial kemasyarakatan sebenarnya. Akhirnya Mas Sofan buat itu. Kalau dalam eskalasi atau riwayat organisasi di kampus secara formal, Mas Sofan tahun pertama BEM, tahun kedua BEM, di tahun ketiga ini juga BEM gitu. Tahun pertama di Univ, Dirjen, tahun kedua di Menko, di Fakultas, di FEB, terus di tahun ketiga ini di Presbem seperti itu. Nah, sebenarnya itu hasil dari apa yang menjadi keresahan kita dan juga harapan dari mahasiswa banyak sebenarnya. Dan di lain sisi kita juga perlu memiliki track record untuk memberikan kontribusi banyak kepada mahasiswa. Selain itu sebenarnya track record terhadap diri kita juga pun menjadi hal yang sangat penting. Misalkan saya pun juga di awal punya targetan untuk nanti jadi mawapres, punya targetan untuk bisa membantu mahasiswa, punya targetan untuk membantu masyarakat dan sebagainya. Terus nih Mas, kan dari situ kan Mas Sofan kan juga sering bersosial, terus sering berkecimpung dengan hal tersebut. Nah, mungkin dilihat dari satu sisi ya Mas, itu kan Sragen kan bisa dikatakan kota yang agak tertinggal daripada yang lain, kayak Karanganyar udah jauh banget nih. Nah, terus kayak Mas Sofan pernah gak sih kepikiran atau apa suatu proker atau bersosial tuh kepikirannya tetap Sragen itu pernah gak sih Mas, atau pernah ngadain juga di Sragen itu apa ya? Jadi melihat tentang Sragen, Mas Sofan itu pernah melihat portofolio Kabupaten Sragen. Saya ambil dari internet, kemudian saya lihat sebenarnya dan progresnya di tahun ini dalam hal peningkatan ekonomi sebenarnya memang Sragen berada di bawah dibandingkan dengan kota kabupaten yang lain dalam cakupan Solo Raya, ya kan? Dan itu menjadi sebuah problem juga sebenarnya kan gitu.
Nah, sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa terjadi sebuah problematika dalam aspek ekonomi. Tapi kalau misalkan kita pikir, teman-teman, bahwa aspek ekonomi itu pun juga ada kaitannya dengan aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek sosial dan sebagainya. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya bisa kita rancang? Dan mungkin secara pengalaman, by experience, apa sih sebenarnya yang dulu pernah saya rancang dan pernah saya lakukan di tahun 2020 bulan November, saya masih ingat, itu kita membuat program yang namanya Bersama Desa. Bersama Desa itu dilaksanakan di Kecamatan Kalijambe, terkhusus di Desa Jetis Karangpung, dusunnya Dusun Kalioso, ya kan? Di situ kita kayak semacam membuat mini KKN sebenarnya, tapi dalam konteks pembangunannya adalah pembangunan pendidikan. Jadi selama 1 bulan itu kita ada di sana, di desa, kemudian kita merancang program-program untuk masyarakat yang ada di sana dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum, terkhusus kepada anak-anak yang ada di sana, bahwa pendidikan sejak kecil, pendidikan dini itu penting banget untuk segera dibangun, seperti itu. Nah, itu program yang dulu pernah saya lakukan ya, sama teman-teman juga gitu. Nah, kalau di tahun 2021 kemarin, kebetulan saya ikut agenda namanya Pejuang Muda. Pejuang Muda itu programnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian saya ditugaskan di cabang di Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Saya dan teman-teman kami berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk melihat masyarakat, keluarga prasejahtera dan mendata di sana, kayak gitu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang ide dan gagasan apa buat Sragen, itu sebenarnya banyak. Yang pertama adalah Sragen itu sebenarnya tidak kekurangan orang-orang cerdas. Sragen itu tidak kekurangan orang-orang yang punya ide dan gagasan. Pertanyaannya adalah siapa yang siap untuk menampung dan bagaimana cara kita mengoptimalisasikan potensi-potensi yang ada, kayak gitu. Nah, saya punya gambaran bahwa suatu saat Sragen itu di setiap desa punya sebuah student center, gitu. Jadi student center itu bukan hanya di kampus ya, tapi di setiap desa itu ada student center. Yang student center itu digunakan ya kayak misalkan kayak menjadi sebuah tempat observasi buat masyarakat melaksanakan agenda pendidikan dan sebagainya, kayak gitu. Berarti Mas Sofan tuh udah berkecimpung di banyak kegiatan, banyak acara, kesibukannya kan banyak juga. Nah, terus dengan kan Mas Sofan ini juga mau Pres UNS 2021. Nah, itu berarti kan ya bisa dibilang orang cerdasnya Sragen juga. Nah, terus kalau dari Mawapres itu gimana ya Mas, kayak perjalanannya juga, terus kan udah ikut mau ikut presiden juga, itu gimana gitu buat minute waktunya juga. Nah, itu memang sebenarnya makanya orang-orang Sragen itu sebenarnya punya potensi yang besar, gitu kan. Mahasiswa Sragen itu sebenarnya punya potensi yang besar. Kalau berbicara tentang Mawapres, sebenarnya kan Mawapres itu hanya sebuah hanya sebuah semacam title aja sebenarnya. Tapi yang lebih penting itu adalah bobotnya. Yang lebih penting itu adalah kontribusinya. Yang lebih penting itu adalah kebermanfaatannya. Kenapa? Karena ketika di masyarakat nanti, masyarakat itu tidak peduli dengan seberapa tinggi prestasi kita. Masyarakat nggak akan peduli seberapa tinggi jabatan kita. Masyarakat nggak akan peduli seberapapun aktivitas kita di kampus gitu ya. Tapi yang masyarakat pedulikan itu adalah keinginan mereka, mahasiswa ataupun kita, anak-anak muda ini untuk membantu masyarakat, seperti itu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang Mawapres tadi, sebenarnya Mawapres itu menjadi pemantik bahwa di sini berarti ada tanggung jawab untuk bisa membahasakan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada masyarakat supaya bisa dipahami dan diterapkan. Kalau berbicara tentang perencanaan ataupun gimana sih ceritanya Mawapres, presiden dan sebagainya, karena saya di RK, beasiswa rumah kepemimpinan. Beasiswa rumah kepemimpinan itu memang dituntut untuk memiliki rancangan jangka panjang, gitu kan? Selama 3 tahun, selama 5 tahun, bahkan selama 70 tahun ke depan. Nah, salah satu rancangan yang memang saya susun di kampus sama teman-teman adalah Mawapres kan gitu. Nah, sehingga ketika di situ
saya coba sejak semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 kemarin mengakumulasi beberapa lomba-lomba, mengakumulasi beberapa itu penulis buku dan sebagainya. Kemudian saya coba untuk ikut kompetisi di Pilmapres gitu kan. Akhirnya di fakultas Mawapres 1, kemudian kalau di universitas nggak sampai Mawapres 1 sih, cuman finalis aja Mawapres gitu kan. Tapi memang masih di apa namanya ikatan Mawapres seperti itu. Nah, ya seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya. Oh, jadi waktu Mawapres itu belum sampai di akhir. Jadi itu masih berapa tahap atau gimana sistemnya? Jadi kalau di fakultas kan udah nih, Mas Sofan saya mau Mawapres 1 ya, FEB ya. Nah, kemudian apa namanya di Univ itu akan dipilih finalis 6 finalis kan gitu. Nah, karena memang saya tuh sebenarnya nggak ada niat untuk apa namanya jadi ya Mawapres sungguhan, maksudnya nggak pengen jadi Mawapres yang satu beneran, karena saya lebih ke basicnya anak BEM gitu kan, anak masyarakat, anak pergerakan dan sebagainya, sehingga ya saya ya udah jalani aja gitu kan. Nah, tapi ternyata sampai finalis gitu kan. Yang awalnya 24 masing-masing fakultas itu mewakilkan 2 orangnya. Saya perwakilan dari FEB, kemudian dikompetisikan lagi di Univ, kemudian sampai 6 besar. Nah, kemudian di kampus itu saya dapat peringkat berapa ya? Peringkat 4. Jadi saya mau kelas 4 gitu di Univ kayak gitu. Jadi waktu di Univ itu nanti dipilihnya berapa, Mas? Satu doang. Nah, habis itu buat nasional gitu. Mungkin kalau apa ya Mas, syarat-syarat atau ikut buat Mawapres itu gimana? Yang pertama, teman-teman bisa sebenarnya gerbang utamanya dulu itu adalah IPK. IPK itu harus standar dulu, maksudnya sesuai syarat yang telah ditentukan sama fakultas. Nah, IPK itu nanti yang akan membawa kita lebih masuk, kemudian ada seleksi pemberkasan dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian yang perlu kita persiapkan juga itu adalah portofolio serta lampiran sertifikat pencapaian kita selama ini kayak gitu kan. Nah, kemudian ada seleksi gagasan karya tulis ilmiah dan kemudian dipresentasikan. Biasanya presentasinya pakai bahasa Inggris gitu. Oh, cuman waktu itu kita cuma berbekal kemampuan kita atau di situ nanti ada kayak karantina buat belajar bareng juga? Cuman berbekal kemampuan kita aja, jadi nggak ada yang pakai inkubasi selama 1 bulan dipersiapkan jadi Mawapres itu nggak ada ya. Kalau mau ke tingkat nasional pun? Nah, kalau mau ke tingkat nasional itu baru ada inkubasinya biasanya dari kampus. Tapi kalau fakultas ya itu biasanya mandiri. Univ pun juga biasanya mandiri tergantung sama fakultasnya masing-masing. Tapi kalau nanti mau dimajukan ke universitas di nasional itu biasanya ada inkubasinya. Terus kan tadi di RA atau apa kan dapat ilmu-ilmu juga ya Mas. Itu tuh apa aja sih Mas? Terus Mas Sofan kan juga nulis buku juga, kan mungkin dapat pengalaman dari RK itu. Jadi RK Rumah Kepemimpinan itu ada juga alumni yang anak Sragen. Anak Sragen asli, rumahnya Mas Aran. Siapa? Beliau Mas Ahmad Zaki, Bukalapak itu alumni Rumah Kepemimpinan juga, beasiswa Rumah Kepemimpinan dulu di ITB. Jadi RK itu baik regional, Mas Ahmad di regional 9 di Solo, ada di 1 Jakarta dan seterusnya. Nah, apa sih yang dipelajari? Sebenarnya di situ kita belajar tentang karir di kampus dan karir pasca kampus, serta bagaimana idealnya kepemimpinan pakai teori kepemimpinan profetik kayak gitu. Nah, dan juga tinggal di asana sehingga kita dibentuk lingkungannya untuk ada challenge berprestasi, untuk ada challenge pencapaian, untuk ada challenge kebermanfaatan serta kontribusi dan sebagainya kayak gitu. Karena memang prinsipnya ketika hidup di RK ataupun di asana itu prinsipnya ada satu, yaitu living with the giant. Jadi hidup bersama raksasa kayak gitu. Nah, jadi karena orang-orangnya selalu ada vibrasi atau getaran untuk mencapai prestasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu salah satu beasiswa ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa ikut juga, tapi ini udah terlaksana sih, tinggal 2 tahun lagi berarti. Berarti kayak gitu kayak di suatu komunitas gitu ya? Cuman terpaku atau enggak? Itu iya ada beasiswa. Jadi ada yang Rumah Kepemimpinan itu di pusatnya di Jakarta. Nah, kemudian nanti akan disediakan asrama, kemudian semuanya nanti akan tinggal di situ, dan nanti ada yang membina juga dari pengurus Rumah Kepemimpinannya di situ. Kayak gitu.
Berarti harus terjun langsung ke sana juga? Iya, jadi tinggalnya di asrama. Jadi Mas Sofan kadang pulangnya ke asrama, kadang pulangnya ke Sragen. Gitu. Asramanya di Jakarta itu? Enggak, Atau kan di tempat lain? kan ada regionalnya Oh. kan. Mas Sofan regional Solo. Nah, asramanya di Solo, di Pasar Kliwon. Yang di Jakarta ada regional satu. Jadi tetap di kayak plot berarea. Gitu. Nah, mungkin itu ya kayak sangat menarik banget, ternyata kesibukan Mas Sofan tuh banyak banget, terus prestasinya juga banyak. Terus terakhir nih Mas, kesan-kesan buat mahasiswa lain. Terus ini kan juga mau ada mahasiswa baru kan? Iya, benar. Mau yang disampaikan Mas Sofan? Iya, Mas Sofan terkhusus ingin menyampaikan ke mahasiswa Sragen ya. Karena Mas Sofan Sragen dan Mas Sofan juga pengen banget Sragen juga ya sebenarnya, tapi bingung mau lewat mana. Mas Sofan berpesan kepada kita semua mahasiswa Sragen bahwa kita itu sebenarnya memang diharapkan oleh Bumi Sukowati gitu ya. Apa aja sebenarnya masing-masing dari kita itu punya peran sentralnya masing-masing, punya spesialisasinya masing-masing. Yang menjadi PR buat kita adalah apakah setelah kita berproses menjadi seorang mahasiswa yang terdidik ada orientasi untuk membangun kabupaten, entah dalam cakupan RT, entah dalam cakupan RW, entah dalam cakupan kecamatan, bahkan sampai satu kabupaten seperti itu, apakah ada orientasinya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya kita semuanya mampu untuk bisa memberikan kontribusi terdekat di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah orientasi itu muncul di dalam diri kita. Nah, orientasi itu akan bisa dibentuk dengan lingkungan yang kita miliki, akan bisa dibentuk dengan diskusi yang sering kita lalui, akan bisa dibentuk dengan keresahan yang kita miliki secara bersama-sama. Tapi yang pertanyaannya adalah biasanya yang membuat sebuah perubahan di suatu daerah itu adalah memang creative minority. Jadi nggak banyak orang, cuma beberapa orang saja yang punya why yang jelas, alasan yang jelas, reason yang jelas, kemudian membuat sebuah impact theory of impact kayak gitu. Jadi apa sih yang perlu dirubah, bagaimana sih caranya, mengapa sih dan sebagainya, itu perlu untuk kita lakukan secara bersama-sama sehingga teman-teman semuanya melalui tim ataupun komunitas-komunitas yang kita miliki gitu ya, mahasiswa daerah dan sebagainya, itu sebenarnya kita perlu untuk merumuskan problematika jangka panjang apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dan hal apa yang bukan hanya bersifat eventual dan periodik yang sebenarnya itu bisa direncanakan selama kurang lebih 5 tahun misalkan seperti itu. Misalkan mungkin Mas Alwan belum terlalu tahu ya, ada mahasiswa di Sragen itu mungkin banyak sekali yang pengen kuliah kan gitu. Tapi kemudian yang menjadi kendala adalah biaya, ya kan? Iya, finansial. Walaupun sebenarnya udah ada KIP, kemudian mungkin ada beberapa beasiswa gitu kan. Nah mungkin Mas Wan kurang tahu ya, apakah ada beasiswa buat mahasiswa Sragen dari pemerintah kabupaten. Mas Wan belum tahu apakah ada ataukah kurang ada. Kalau di Wonogiri tahu Mas Wan ada. Nah tentang biaya, tapi ternyata ketika misalkan kita di lapangan bertemu dengan teman-teman, kita ajak kuliah dan sebenarnya ada beasiswa, tapi ternyata masih nggak pengen gitu. Yang menjadi problem di sini sebenarnya apa berarti? Tentang mentalitas. Yang perlu kita bangun adalah tentang mentalitasnya kayak gitu. Sehingga dalam konteks ini kalau kita berbicara kembali pada ekonomi, akhirnya kita bisa menemukan bahwa kemiskinan itu terjadi, bisa jadi bukan karena natural, tapi karena struktural. Jadi orang yang kurang mampu ke depan generasinya juga akan kurang mampu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Anak-anak mungkin, mohon maaf, orang miskin karena didoktrin sebenarnya nggak usah sekolah dan sebagainya. Akan semakin seperti itu. Yang kaya mendapatkan fasilitas, kemudian dan biaya dan sebagainya, sehingga mereka semakin kaya. Dan di situ akhirnya jurang ketimpangan ekonomi, jurang ketimpangan sosial itu sering tercipta dengan cara ikut memberikan saran terhadap kebijakan-kebijakan yang kita gagas kayak gitu untuk mahasiswa gitu. Dan Mas Sofan yakin kok kalau misalkan kita bisa punya power yang kuat, kita bisa punya potensi yang kuat dan kita kolektifkan, itu nanti insya Allah bisa membangun
Sragen menjadi lebih baik lagi. Jadi itu ya pesannya Mas Sofan, teman-teman bisa nerapin atau ngikutin jejaknya Mas Sofan lagi. Nah mungkin segitu dulu ya Mas. Makasih Mas Sofan udah nemenin kita di IG Suara kali ini. Terima kasih.